Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan keluarga besar MK terkasih, mari kita satukan pertemuan ini dengan doa pembuka. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas kesempatan berkumpul malam ini. Kami mau belajar untuk mengenal-Mu lebih lagi melalui sharing buku yang akan dipimpin oleh Bu Novi. Berkati Bu Novi bersama beberapa sharing partner, juga tambahkan hikmat bagi kami semua, para peserta supaya bisa memahami apa yang di-sharingkan dan mendapat manfaat untuk kehidupan kami. Sempurnakan persiapan yang sudah dilakukan semua pihak, semoga acara dapat berjalan lancar, bermanfaat, dan menyenangkan bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Amin. Sekali lagi selamat malam, Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan keluarga besar MK yang terkasih. Selamat datang dalam diskusi buku Berdoa Bersama Para Guru. Demi kelancaran acara, semua mic peserta sudah kami mute ya. Namun, video masing-masing harap tetap dinyalakan selama acara. Terima kasih atas kerjasama semua. Perkenalkan, Bapak Ibu, saya adalah Pirianti dari MK Jakarta yang akan menemani Bapak dan Ibu selama acara malam ini. Agenda kita malam ini akan diawali oleh sedikit pengantar singkat, lalu sharing yang akan dibawakan oleh Bu Novi Kurnianingsi dari MK Madiun. Sesudah sharing akan dilanjutkan dengan meditasi bersama yang akan dipimpin oleh Pak Joli Nisar. Kemudian seluruh sharing malam ini akan dirangkum kembali oleh Bu Novi. Dan acara akan ditutup dengan doa dan Romo akan memberikan berkat buat kita semua. Bapak, Ibu, dan Romo serta saudara-saudara terkasih, karena format webinar ini adalah sharing atau bedah buku, maka ada beberapa informasi pengantar yang akan saya sampaikan. Pertama, kita semua diwajibkan untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan didiskusikan bersama. Sehingga, paling tidak, kita sudah mengetahui esensi dari buku Berdoa Bersama Para Guru. Setiap minggu, fasilitator akan menyampaikan ringkasan materi di awal sesi. Dan sesi pendalaman juga akan melibatkan sharing dari peserta yang telah membaca buku. Jadi dalam bedah buku ini prosesnya dua arah, dari fasilitator dan dari peserta, yaitu kita semua bisa berbagi, baik pengalaman maupun refleksi. Proses belajar bersama seperti inilah sebenarnya yang terjadi dalam sebuah pertemuan mingguan MK, ya, pertemuan MK yang kita hadiri bersama. Untuk itu, mohon kita semua sungguh-sungguh membaca dan merenungkan materi yang akan dibahas sebelum pertemuan berlangsung. Dan membuka hati pada Roh Kudus agar dapat berbagi selama acara. Karena waktu terbatas, jika ada kesempatan bagi peserta untuk sharing, silakan hanya men-sharingkan pengalaman terkait materi yang sudah dibahas. Dan waktu sharing dibatasi maksimal 5 menit agar lebih banyak peserta yang dapat terlibat untuk berbagi. Demikian ya Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan ini kita semua semakin bertumbuh dewasa dalam iman dan dalam hidup berkomunitas. Marilah sekarang kita siapkan hati dan budi untuk memulai pertemuan pertama malam ini. Bu Novi dari MK Madiun akan membahas bab 1 sampai 4 dari buku pertama Berdoa Bersama Para Guru. Dan malam ini Bu Novi juga sudah mengundang beberapa sharing partner untuk terlibat dalam diskusi, yaitu Pak Joli Nisar dari MK Jakarta dan Pak Tri Sularso dari MK Jogja. Silakan Bu Novi, Pak Joli, dan Pak Tri, silakan.
Bu Novi masih di mute. Oke. Terima kasih, Bir. Selamat malam semuanya, sahabat meditator yang terkasih dalam Kristus. Salam damai sejahtera. Malam juga, Patri. Malam, Joli. Malam, Ibu. Thank you ya sudah nemeni. Ya kita memang dapat lotre ini dari Romo. Oke, kita langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Kita masuk aja pokok bahasan malam ini bab bagian pertama. Bagian pertama ini menjelaskan mistisisme Kristiani. Adapun pokok bahasan malam ini cukup banyak ya. Apakah mistisisme sehari-hari dan mengapa ini diperlukan? Kemudian siapa mistik Kristiani? Apakah kontak mistik itu dan untuk apa dikaruniakan? Kemudian apakah kesadaran mistik? Dan bagaimana menjalani hidup mistik Kristiani? Dan yang terakhir, tradisi mistik dan bahasa dalam teks-teks mistik. Oke. Agak menyebut karena ini sharing. Saya melihat judul bukunya adalah Berdoa Bersama Para Guru. Tapi tiba-tiba kita membahas mengenai mistisisme Kristiani. Apakah apa hubungannya apa relasinya gitu? Bisa dijelaskan mungkin lebih dulu. Ya, terima kasih Pak Tri sudah mengingatkan. Mungkin banyak di antara kita bingung ya, kenapa kita ini belajar bersama, berdoa bersama guru, tapi kok malah belajar mistik? Ya, kita ini kan mengambil hidup doa meditasi Kristiani sebagai devosi kita, sebagai hidup doa kita. Doa meditasi merupakan doa kontemplasi. Oleh sebab itu, ya sudah sewajarnya kalau kita harus berdoa pada guru-guru kontemplasi. Guru-guru kontemplasi ini biasanya disebut para mistik. Ya, jadi wajarlah kita kalau harus belajar mistik. Kira-kira begitu, semoga pertanyaannya Pak Atri ini bisa membantu teman-teman apa korelasinya. Tapi sebelumnya kita masuk kepada apa mistik itu, sebaiknya kita lihat sejarah dahulu, sejarah kekristenan. Untuk mempermudah pemahaman, ya baik kita mulai kembali kita jalan-jalan sebentar ke Firdaus ya. Mistik Kristiani ini sudah ada sejak awal mula sejarah umat manusia. Mulai manusia Adam dan Hawa, mereka benar-benar hidup dalam kesatuan dengan Allah, dalam kontemplasi bersama Allah yang Tritunggal. Seperti kita ketahui bersama, kemudian kejatuhan mereka. Apa yang terjadi? Manusia bersembunyi, lari dari Allah, dan menutup diri dari Allah yang dilambangkan dengan berpakaian. Inilah awalnya manusia merasa terpisah dari Allah, mulai meragukan kasih Allah yang tak bersyarat. Inilah momen kesadaran manusia akan kesatuan dengan Allah tertutup. Kesadaran kontemplasi atau kesadaran mistik kita tertutup. Tapi Allah tetap cinta, tetap setia, tetap melindungi dan menyertai diam-diam. Kemudian Allah masih mengirimkan nabi-nabinya dan para mistiknya. Nabi-nabi perjanjian lama itu mistik Kristiani juga, walaupun belum ada kekristenan. Tapi selubung kesadaran kesatuan atau kesadaran mistik masih terbentang antara manusia dan Allah. Ini tergambar dengan jelas. Kalau kita lihat gambarnya di bait suci, ada ruang khusus untuk Allah. Hanya kaum Lewi yang boleh masuk. Dan kemudian ada tabir bait suci. Lalu ada ruang jemaat. Jemaat tidak boleh masuk ke sana. Sampai akhirnya Allah sendiri inkarnasi dalam Yesus
sebagai manusia. Dengan wafat di atas salib, kita ingat, tabir bait suci terbelah jadi dua. Yesus menyingkirkan penghalang, sehingga memungkinkan umat manusia kembali mengalami kesatuan dalam cinta. Bapa ada dalam aku, dan aku ada dalam Bapa. Kesadaran kesatuan dan kasih ini tinggal bersama para murid sebagai tradisi mistik Kristiani dan dilanjutkan oleh Ama Bapa dan Gurun sampai mistik-mistik zaman sekarang, sampai mistik-mistik hari ini, dan diteruskan kepada kita semua. Emmanuel, penyertaan ilahi. Oke, itu sebagai pembukaan mengapa kita belajar mistik. Kemudian kita masuk pada berikutnya, definisi mistik Kristiani. Apa itu mistisisme Kristiani sehari-hari? Yang pertama, saya jelaskan yang bukan saja. Pertama, yang bukan itu adalah bukan kemampuan psikis atau indera keenam atau paranormal. Bukan itu mistik Kristiani. Juga bukan fenomena untuk kaum elit stigmata. Terus ya, baik. Itu karunia-karunia khusus, dapat tugas khusus. Ya, tapi bukan itu mistisisme Kristiani sehari-hari. Walaupun itu tergolong mistik mereka. Kemudian, kalau gitu apa toh mistik? Mistik diambil dari kata bahasa Yunani yang berarti tersembunyi. Ya pastilah, kita tidak mungkin tahu Allah yang absolut. Selalu kita ini tidak mampu untuk mengetahuinya. Makanya selalu ada misteri. Tapi kita Allah tidak membiarkan kita tidak mengenalnya sama sekali. Allah tetap mewahyukan dirinya. Kita dapat mengalami Allah dalam hidup harian kita yang sederhana ini dengan kesadaran batin yang terarah pada kehadirannya dengan segala kepenuhan cintanya. Ya, ini sebetulnya lebih kepada peziarahan batin kita. Yang ketiga, mistisisme Kristiani adalah transformasi iman, merupakan transformasi kesadaran. Sebentar Novi, saya potong nih. Iya. Saya mau bertanya sedikit, itu tadi kan dibilang transformasi iman merupakan transformasi kesadaran. Padahal kan transformasi kesadaran itu kan bisa saja karena doktrin, karena nasihat-nasihat, karena ajaran, mungkin juga karena paham-paham, mungkin juga secara psikologi. Tapi apakah itu sebuah transformasi mistik Kristiani? Pertanyaannya bagus banget, Joli. Dan ini, ya, betul ya, kita itu bisa dicuci otak, bisa didoktrin, bisa dinasihati, dan kemudian sadar atau mengalami perubahan kesadaran. Setuju, Joli? Ini esensi yang paling penting ya. Jadi, mistik Kristiani, transformasi kesadaran di sini bukan sadar pikiran, bukan kesadaran psikologi, tapi lebih kepada kesadaran batin. Kesadaran batin yang satu dengan kesadaran Kristus. Lebih dari sekedar pengetahuan, lebih dari sekedar pemahaman, tapi kesadaran hati nurani. Kira-kira gitu, Joli, kalau menurut saya. Jadi di sini kita itu tidak menganggap sebagai kayak Allah itu kayak objek kesadaran kita. Oh, harus tak pikir-pikir, harus tak bayang-bayangkan. Bukan yang semacam itu. Tapi kesadaran batin itu kita merasa sesatuan sebagai kesatuan kasih. Tidak ada subjek, tidak ada objek. Ibaratnya gini, kalau kita ini air, setetes air, dan Allah itu samudra raya. Air dan laut satu toh. Jadi ini kesadaran yang terintegrasi penuh dengan seluruh keberadaan kita. Kesadaran batin bukan hanya kesadaran
pikiran di kulit luar. Kira-kira begitu. Ini saya lanjutkan lagi ya. Mungkin nanti Joli bisa menambahkan di sini pentingnya transformasi kesadaran batin itu apa. Walaupun begitu, transformasi ini terjadi pada tiap-tiap orang secara individu. Tapi mistisisme sehari-hari ini tumbuh dalam komunitas. Jadi yang berubah individunya, tapi bukan individu yang menyendiri, selalu individu yang hidup berkomunitas. Yang kelima, terakhir, mistisisme Kristiani ini bukan gereja, tapi merupakan unsur dari gereja. Analoginya, kalau kita punya tubuh, jiwa, dan roh, begitu pula dengan gereja, punya tubuh, jiwa, dan roh, yang merupakan satu kesatuan. Tubuh gereja, institusi, dan direpresentasikan oleh Santo Petrus, pelindung kita, Santo Petrus. Jiwa gereja, para intelek dan teolog-teolog dengan satu pelindung Santo Paulus. Dan roh gereja, yaitu mistisisme, dengan satu pelindung Santo Yohanes. Itu tadi definisi. Silahkan mungkin Pak Tri ya bisa ngasih contoh ya. Kristiani kayak apa ya, dan monggo Pak Tri. Sebetulnya mistis itu memang ada tiga. Jadi 3 unsur yang penting, ada tubuh, jiwa, dan roh. Dalam diri manusia, setiap kali kita mau mengambil keputusan, kita berpikir, kita menggunakan pikiran kita, intelektual kita, dan tubuh kita tentu saja kondisinya kondisi yang tenang, dan jiwa rohnya itu adalah mistis tadi. Apakah keputusan saya ini untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan saya pribadi atau kepentingan Tuhan atau untuk membalas dendam? Sehingga itu yang disebut dengan bahwa ada 3 elemen badan, tubuh, institusi, ada elemen intelektual, tapi juga ada intelek mistis. Dalam gereja juga begitu. Agama yang sehat itu dikatakan harus mempunyai keseimbangan di antara 3 elemen ini. Elemen institusi, elemen intelektual, dan elemen mistik. Elemen institusi itu adalah, tadi dikatakan Santo Petrus, adalah gereja Roma. Karena saya orang Katolik, maka saya menganggap gereja Katolik Roma itu adalah pusat gereja saya. Dia sebagai institusi. Apabila ada hal-hal yang misalkan saja perlu hubungan diplomatik dan sebagainya, itu dihubungkan dengan lembaga itu. Tapi di lain itu, gereja juga mengajar dengan intelektual dia. Mengajar, misalkan mengeluarkan ensiklik, kemudian menerjemahkan arti kitab suci dengan magisteriumnya itu. Dan kemudian yang ketiga, pertimbangannya adalah yang mengintegrasikan 2 keputusan ini, ada di institusi dan intelektual, itu adalah mistik. Dilihat apakah ini berguna bagi banyak orang, apakah ini semakin memuliakan Allah. Disitulah mistik berperan. Sehingga keputusan-keputusan Roma itu selalu diikat atau diintegrasikan dengan keputusan-keputusan mistis. Apakah ini relasinya dengan Tuhan atau hanya kepentingan pribadi? Karena kalau lembaga dan intelektual itu berdiri sendiri tanpa mistis, itu dapat digunakan untuk kepentingan politik, untuk kepentingan negara dan sebagainya. Jadi tidak bisa tidak independen. Sedangkan mistik itulah pengikatnya. Jadi misalkan Paus mengambil pengajaran bahwa alam semesta ini harus dilindungi. Karena melihat bahwa secara mistis memang alam semesta ini bagian dari kita yang tidak boleh dirusak, tidak boleh dieksploitasi sedemikian rupa. Sehingga keluarlah ensiklik atau ensiklik yang namanya Laudato Si misalkan. Atau misalkan pengajaran-pengajaran lain secara moral, aborsi,
kemudian keluarga berencana dan sebagainya. Mereka Roma mengeluarkan sebagai institusi mengeluarkan ajaran dengan intelektualnya dia, tapi diikat atau diintegrasikan dengan mistis. Kira-kira begitu, Bu, yang dapat saya jelaskan. Ya, terima kasih. Jadi memang mistik itu penting ya, Pak, ya, dalam kehidupan kita menggereja. Mungkin Joli bisa menambahkan pentingnya mistik itu dalam hidup kita sehari-hari dan memberi contoh-contoh mungkin. Ya, terima kasih, Novi. Ini kita coba menggali mengapa mistik itu penting di dalam kekristenan kita, seperti itu ya. Jadi pertama kita perlu pahami bahwa banyak pandangan-pandangan yang keliru tentang mistisisme. Inilah yang sebenarnya harus diluruskan. Tadi di awal sudah dijelaskan Novi bahwa ada pendapat yang salah paham tentang mistisisme itu sendiri. Itu kadang dianggap sesuatu yang aneh, gaib, katakanlah praktek perdukunan seperti itu. Juga ada pendapat bahwa mistisisme itu terkait ranah religius paranormal. Katakanlah itu sering ada penglihatan-penglihatan, stigmata, asketisme, atau dengan kata lain, hal-hal yang tidak kita miliki dalam hidup, atau sangat sedikit dari kita yang mungkin dapat memiliki, atau hal-hal yang tidak banyak kita lihat di sekitar kita. Dengan demikian tidaklah mengherankan bahwa ada orang-orang yang menganggap ini sebagai fenomena elit. Mistisisme ini hanya orang-orang tertentu saja nih yang bisa merasakan seperti itu. Jadi itu menjadi sesuatu yang istimewa hanya untuk orang-orang khusus. Jadi tidak ada hubungannya dengan kehidupan Kristiani sehari-hari. Jadi contohnya adalah orang-orang kudus seperti itu ya. Nah, padahal mistisisme kan secara sederhana kan dapat diartikan sebagai pengakuan atas kehadiran Allah yang mentransformasikan diri seseorang, di mana orang tersebut pada akhirnya berupaya untuk mendalami lebih jauh perasaan tersebut. Nah, di dalam perkembangan selanjutnya apa yang terjadi? Kita dapat melihat orang-orang yang bertekun di dalam ajaran Kristiani mulai merasakan bahwa itu Allah ada di mana-mana. Sebagai contohnya mungkin yang sangat kita kenal adalah Santo Ignatius Loyola, di mana terkenal oleh slogan beliau bahwa Allah ada di dalam segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Allah. Santo Ignatius juga, di mana dia mencari Tuhan kemana-mana, pada akhirnya dia menemukan Allah itu ternyata ada di dalam dirinya, seperti itu. Jadi sebenarnya ya mistisisme itu bukanlah suatu fenomena yang elit, hanya untuk orang-orang kudus, untuk orang-orang tertentu. Itu bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja. Bahkan itu kan merupakan sudah universal, lintas agama seperti itu. Ya. Yang kedua adalah poin kedua adalah mistisisme atau elemen mistik dalam agama itu sifatnya adalah integral dan sangat diperlukan untuk semua kehidupan, dalam hal ini kehidupan Kristiani kita ya. Jadi integral itu artinya Itu semacam menjadi bagian dari kehidupan rohani kita, integral. Jadi dia menyatu di dalam itu dengan aspek-aspek lainnya, tentunya tidak hanya elemen mistik ya yang ada di dalam kehidupan rohani kita. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa mistisisme itu kan pengakuan atas kehadiran Allah. Nah, ketika kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita mengakui bahwa Allah hidup di dalam diri kita. Ini berarti kan dapat dikatakan semua orang Kristiani itu telah dipanggil sejak mereka dibaptis. Jadi kalau Profesor McGinn mengatakan di dalam bukunya itu bahwa semua orang Kristiani ini pada akhirnya adalah mistikus dan dipanggil untuk hidup mistisisme itu. Jadi dipanggil untuk menyadari kehadiran Allah lebih dalam melalui elemen mistik yang ada di dalam kehidupan mereka. Inilah makanya ada sifat integral dan interaktif ya.
Jadi elemen mistik itu di dalam kehidupan rohani kita. Seperti itu Novi yang bisa saya sampaikan 2 poin itu kurang lebih. Ya, terima kasih Joli. Itu jelas banget ya. Kita bisa langsung masuk kepada kalau gitu siapa ya mistik Kristiani ini? Ya seharusnya kita semua ya guys. Itu kita semua harusnya jadi mistik Kristiani, apalagi kita sebagai meditator istilahnya. Kita sebenarnya dipanggil untuk punya potensi yang luar biasa. Teilhard de Chardin mengatakan bahwa kita ini adalah manusia, kita bukan manusia. Nah, punya saya lihat. Kita ini bukannya manusia yang mempunyai roh, tapi kita ini makhluk spiritual yang sedang mengalami menjadi manusia. Jadi sekali lagi kita ini makhluk roh yang punya tubuh, punya hidung, pikiran, dan bukan sebalik-baliknya. Jadi intisari kita ini adalah roh, pusatnya adalah kasih. Sederhananya ya mistik itu orang yang bisa mengasihi sesama seperti dirinya sendiri, tidak lebih, tidak kurang, sadar kalau mereka ini benar-benar sebagai satu kesatuan. Mungkin simpelnya gitu ya. Saya nambahin sedikit. Jadi kalau kita itu sebagai manusia, tubuh yang mempunyai roh, itu tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah roh dan kita tubuh. Ya. Sebetulnya dibalik. Kita ini adalah roh yang mempunyai tubuh dengan Tuhan yang adalah roh. Sehingga kita bisa bertemu dalam meditasi itu. Itu yang saya tambahkan. Tepat banget. Dan itu memungkinkan kita untuk mengalami slide berikutnya. Kontak mistik. Karena kita ini roh yang punya tubuh dan Allah adalah roh, ini memungkinkan terjadinya yang namanya kontak mistik. Silakan, siapa? Joli mungkin bisa sharing kontak mistik? Oke, saya kontak mistik itu saya mengawalinya dengan contoh aja supaya sederhana. Contoh pada saat mungkin pengalaman pribadi pada saat retret seperti itu. Waktu itu kita retret di Malang di Wisma Salom ya. Kebetulan Romo Siriakus dan Romo Verbik yang membawakan. Seperti biasa kan ada sesi pengajaran dan kita ada sesi waktu istirahat seperti itu. Sesi istirahat itu kita biasa gunakan untuk mengendapkan apa-apa yang sudah diberikan oleh pembimbing rohani kita. Jadi kita mencoba untuk mengkontemplasikan kurang lebih lah bahasanya seperti itu ya. Jadi kita berjalan. Suatu saat saya juga berjalan di samping itu karena sebelah Wisma Shalom itu Biara Karmel. Itu saya seorang diri dan di sana angin berhembus sepoi-sepoi walaupun siang hari terik seperti itu. Tiba-tiba saya tersentak oleh semacam bulu roma ini berdiri. Mendengarkan katakanlah suara kambing di sebelah itu di Biara Karmel. Karena di samping itu kan ada tempat peristirahatan ya di Wisma Shalom itu. Jadi saya tertegun sejenak untuk merasakan ada perasaan lain dari hati ini muncul, dari kedalaman hati ini muncul. Di saat itulah saya bersyukur bahwa saya bisa mengalami itu semua. Hanya syukur yang bisa terucap saat itu, tidak ada kata lain seperti itu. Inilah sebenarnya yang pada akhirnya saya mulai mengerti bahwa itulah kontak mistik ya secara sederhana. Tentunya Bapak Ibu punya cerita-cerita lain yang mungkin lebih merasakan itu. Tapi itu sangatlah menggugah kehidupan saya selanjutnya dan saya selalu ingat pengalaman-pengalaman kecil seperti itu. Itu yang saya mulai. Jadi kalau kita intisarikan dari bacaan Megin sendiri, itu sebenarnya kontak mistik itu juga merupakan karunia. Tanpa karunia tadi saya juga tidak bisa merasakan. Dan kebetulan waktu itu kan kita retret meditasi ya 6 hari atau 7 hari waktu itu.
Jadi kita setiap hari juga berupaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tentunya bekerja sama dengan rahmat. Nah, kontak mistik itu adalah sebuah karunia, tapi bukan sesuatu yang kita lakukan sendiri. Itu adalah berkat usaha kita bekerja sama dengan rahmat. Jadi kita tidak melakukan itu dengan dengan prestasi kita sendiri, dengan kesombongan kita sendiri, bahwa itu adalah upaya kita, bahwa saya bertemu dengan Allah dan lain sebagainya. Padahal itu merupakan suatu karunia yang diberikan kepada kita dan harus kita pelihara. Seperti itu. Yang kedua adalah kontak mistik itu bisa terjadi pada juga seseorang, individu, bisa juga terjadi pada antar individu, katakanlah antar komunitas seperti itu. Bahkan di dalam gereja, kita tahu bahwa kadang-kadang di dalam gereja pun kita bisa merasakan sentuhan rahmat daripada Tuhan sendiri, bahwa kita diberikan jalan dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga kita bertemu dengan orang-orang yang tidak kita duga. Katakanlah pengemis atau pemulung, seperti itu kita melihat dia. Ini kadang-kadang Allah berbicara kepada kita melalui mereka. Itu kan ada semacam kontak mistik seperti itu, di mana Allah yang tidak terlihat itu berbicara dari hati, dari roh dengan roh. Itulah perjumpaan roh ya, seperti itu yang tadi disampaikan. Kalau di dalam bukunya McGinn itu diceritakan tentang buku pengakuan Santo Agustinus. Agustinus itu sebelum menjadi santo, ia dan ibunya itu pulang berlayar ke Afrika. Mereka membahas tentang surga. Jadi mereka pada saat itu juga mengalami pengalaman mistis bersama. Agustinus berkata bahwa ketika kami berbicara, pikiran kami terangkat ke atas bumi, terangkat ke atas langit, dan kami mendapat sentuhan singkat dari dunia gaib itu, dan kemudian kembali turun. Nah, kita bisa melihat dari kata-katanya saja sudah kita merasakan ada sesuatu yang terjadi pada diri Agustinus ini. Pasti ada satu kontak langsung dari Allah kepada individu yang bersangkutan, dalam hal ini Agustinus ya. Jadi itulah saya bisa meresum kontak mistik secara sederhana dari contoh-contoh seperti itu. Memang menambahkan yang lain ya. Memang yang namanya mistik itu juga memang ada karakternya. Ada karakter mistik. Jadi beberapa karakter mistik yang saya ketahui adalah yang ada itu adalah bahwa mistik itu harus sederhana, gitu. Karakternya harus sederhana dan rendah hati. Kalau kita ada pemikiran yang sifatnya ego dan menggunakan pikiran kita, mistik agak sulit ya untuk masuk gitu. Ada kesadaran Pak Joli tadi itu untuk jadi ada kesadaran juga. Ada kesadaran yang luas bahwa ini perlu kerendahan hati ya, seperti itu ya Pak. Iya, hadir di sini gitu. Ya. Lalu ada belas kasih, kemudian ada syukur, tentu saja terima kasih Tuhan, kemudian terarah pada Allah. Jadi kalau kita menggunakan ego kita, tidak ada kerendahan hati, lalu muncul adalah ego saya. Mengapa saya menemui itu? Lalu yang selanjutnya adalah praktis dan tidak teoritis. Itu nggak bisa kita katakan kalau saya dribble bola basket begini itu bisa melakukan ini atau bisa masukin bola ke basket gitu ya. Enggak, bukan itu ternyata. Dia hanya ya sudah pokoknya kita melakukan praktek kemudian kita mengalami mistik gitu. Kemudian aktif dalam artian bahwa saya sengaja, saya menyiapkan diri. Kalau kita lihat di bacaannya di Matius 13 itu ada yang katakan penabur itu, ada yang bawa benih yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di semak belukar, ada yang di tanahnya sedikit, ada yang di tanah yang subur. Kita mau milih yang mana? Nah, mistis akan muncul di tanah yang subur itu. Nah, kita menyiapkan hati kita, jadi kita aktif. Meskipun itu karunia. Jadi bisa saja memang kalau ada seperti Santo Paulus gitu ya, mungkin nanti Bu Novi cerita mengenai Santo Paulus yang lebih tahu. Tapi saya misalnya itu harus aktif gitu. Kemudian paradoks, menggunakan bahasa paradoks. Misalkan seperti kata-kata bahwa saya belajar dari Romo Siriakus bahwa Tuhan itu adalah
grand darkness, kegelapan yang tidak bisa ditembus. Padahal Tuhan itu terang bagi manusia, kan itu paradoks. Atau ketika Tuhan Yesus mengatakan di atas salib, mengatakan selesailah sudah. Bayangkan Mesias berakhir dengan sebuah kematian. Tapi ternyata mistis mengatakan itu adalah kematian yang menyelamatkan. Itu hebatnya. Demikian juga Santo Paulus. Santo Paulus mengatakan yang namanya salib itu adalah mungkin bagi orang banyak adalah kebodohan, tapi bagi kita adalah sebuah kekuatan. Itu paradoks. Biasanya mistik itu menurut paradoks gitu. Oke, lanjut dengan ciri-ciri mistisisme. Sedikit aja saya nambah mungkin ya. Kontak mistik ini bisa terjadi pada semua orang, bisa sangat dahsyat sekali, bisa yang sangat sederhana. Nah, yang sangat dahsyat itu seperti contohnya bisa terjadi pada orang yang tidak punya kesadaran akan Allah sama sekali. Istilahnya orang murtad pun bisa dapat kontak mistik. Ini yang wanita di pinggir sumur, apa namanya? Saya kok selalu lupa. Samaria. Wanita Samaria di pinggir sumur Yakub. Nah, itu boleh dibilang sama sekali kalau dilihat dari kacamata kita kan bukan wanita yang ya beriman atau suaminya 7 ya. Maaf. Saya harus mengatakan suaminya 7. Suaminya 6. 6. Oke, 6. Maaf Joli. Oke, suaminya 6. Itu kalau kita lihat di society sekarang secara moral, secara ini sudah tidak masuk hitungan mestinya. Tapi kenapa justru dia yang dapat kontak mistik ya? Dan saat saya ingat Romo Verbeek itu cerita bagaimana dia perjumpaan pertama dengan Allah, dengan Yesus, dia mengatakan Tuan, memanggil Yesus itu Tuan, berjarak. Sampai kemudian dia ini singkat aja ke kota, dia mengatakan kepada orang-orang di kota bahwa dia berjumpa dengan Allah. Nah, ini sebuah transformasi yang cukup dahsyat. Walaupun tidak diceritakan, kemudian wanita itu bagaimana sikapnya kita tidak tahu. Tapi ada sebuah transformasi kesadaran bahwa dia yang menganggap Yesus itu orang asing dan kemudian dia mengakuinya sebagai Allah. Ini kan sesuatu yang, dan ini memang termasuk kontak mistik yang dahsyat ya, seperti Katarina Labore, ditampai Bunda Maria, Faustina, itu kan yang dahsyat-dahsyat. Dan mereka punya tugas yang dahsyat juga. Kita mungkin dengan yang sederhana-sederhana, seperti tadi Joli cerita pengemis, kita pun diberi kontak itu supaya kita itu ada transformasi kesadaran. Tapi enggak semua ya, yang kita, nanti dikit-dikit kita bilang, saya lihat Tuhan, saya ditampai Bunda Maria. Ya, tidak bisa kita ngeklaim semua itu kontak mistik dengan begitu saja. Istilahnya memang ada ciri-cirinya. Dan harus memang dipuji istilahnya. Mungkin, monggo, siapa yang mau ini? Pak Tri mungkin ya? Ciri-cirinya. Jadi mistisisme yang benar, atau apakah itu mistisisme Kristiani atau yang bersifat Allah, itu harus diuji. Ya, ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah bahwa dia misterius, dia tidak kelihatan, tidak bisa dijelaskan dengan pikiran. Mengapa dia muncul atau bagaimana itu bisa dirasakan, itu susah. Yang kedua adalah agung. Agung artinya begitu mendapat mistis, manusia itu seperti terkagum-kagum melihat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan yang begitu hebat. Bahkan ada yang mungkin langsung berubah sama sekali, ya kan? Kemudian mengagumkan, pasti semuanya indah dan kudus dalam suasana yang hubungan yang baik. Dalam kondisi yang berdosa, sebetulnya mungkin ada kesadaran lain mungkin, tapi pada umumnya
dalam kondisi kudus. Kemudian ada kedamaian, membuat kedamaian, kelemah lembutan dan kehangatan. Ada cinta kasih. Tentu saja dengan cinta kasih, dengan kerendahan hati. Kemudian ada daya transformasi, ada perubahan pada orang itu yang menerima mistis itu. Jadi setelah dia mendapatkan itu, lalu apa yang dia lakukan? Atau perubahan, misalkan ada seorang ibu yang sakit, yang hampir meninggal karena penyakit yang berbahaya. Kemudian dia pernah duduk di satu taman, kemudian dia merasa bahwa saya betul-betul ada di sebuah taman, di taman Getsemani. Dan dia merasa melihat bagaimana dia ingat bagaimana perjuangan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus berdoa, bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, dan kemudian Tuhan Yesus dengan rela disalib. Kemudian dia bilang, mengapa hidup saya yang tinggal sedikit ini tidak saya gunakan untuk orang lain? Gitu. Maka dia bilang, nah ini ada transformasi, sehingga dia keluar dari rumahnya untuk tidak bersedih, kemudian dia masuk ke komunitas dengan memberikan senyum yang banyak, kemudian membahagiakan orang lain, komunitasnya menjadi bahagia, dan orang lain bilang, loh kok bisa ya, orang yang sudah mau meninggal dalam keadaan gitu kok tidak putus asa, tapi malah semangat, malah berbahagia. Itu dia tadi, ada transformasi. Ya. Ada buah ya Pak Tri ya? Ada. Kemudian ada buahnya. Ini yang harus diuji. Banyak orang yang mengatakan saya pernah melihat atau bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi dia sering marah sama orang lain. Nah, nanti dulu diragukan dulu, ditanya dulu. Atau ya hidupnya sangat, misalkan nih sangat pelit gitu ya. Misalkan setiap orang miskin tidak acuh atau tidak memperhatikan gitu ya. Ya perlu diuji gitu. Dari buahnya orang akan kelihatan. Ya, betul Pak. Setuju banget. Oke. Berarti ya bahwa pastilah kalau itu dari Allah. Allah kalau memberi kita sesuatu karunia yang begitu besar. Satu hal yang paling saya ingat Promosing pernah bilang. Kalau itu dari Allah, pasti ada satu kerendahan hati, dua kedamaian. Jadi hati kita tuh kayak damai banget. Walaupun sesuatu itu sangat besar, dahsyat, kita tuh enggak kayak senengnya kalau dapat lotre atau dapat rezeki gitu ya, lonjak-lonjak. Senang, tapi ada sebuah ketenangan, subtle yang stabil. Ya. Nah, itu memang sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Dan kalau dari Allah, itu kita benar-benar ada sebuah kerendahan hati, jadi tidak ada keinginan untuk pamer atau untuk istilahnya dibesar-besarkan gitu loh. Jadi kalau dari pikiran, emang ada kecenderungan untuk ya memang pikiran kadang ya menggoda. Jadi kita mesti hati-hati dalam hal ini dan menyimpan baik-baik apa maksudnya Allah memberikan kita kontak mistik ini. Jadi ini istilahnya permata yang berharga dan kita harus membawanya pun dengan segenap keberadaan kita. Baik, karena kita diberi kontak mistik itu pasti ada sebabnya. Karena pasti ada berikutnya. Siapa ini mau jelaskan mengapa kita diberi kontak mistik? Slide-nya. Iya. Sederhana sih sebenarnya. Kita diberi kontak mistik itu untuk 3 hal. Mungkin Pak Tri ya? Ya. Jadi kontak mistik itu digunakan untuk wake up call. Istilahnya untuk mengingatkan bahwa kamu pakailah kesadaranmu sekarang bahwa kamu sangat dicintai oleh Tuhan. Benar kan gitu. Jadi untuk wake up call. Kemudian untuk bekal persiarahan. Kita akan melanjutkan perjalanan ini tidak sendiri. Itu kesadaran sebetulnya pernah dikatakan oleh Santa Teresa dari Calcutta yang mengatakan bahwa
sebetulnya orang yang paling menderita dalam peziarahan itu adalah orang yang sendiri yang tidak pernah mengenal bahwa dia dikasih Tuhan. Yang paling menderita. Maka kalau kontak ini maka kita suka kewartaan. Maksudnya kita tidak hidup untuk sendiri, tapi untuk berani untuk mengungkap bahwa saya sudah dicintai Tuhan. Maka untuk apa saya harus takut, saya harus malu, atau saya harus untuk diri saya sendiri sudah tidak perlu. Karena saya sudah dicintai Tuhan, apapun kondisi kita. Gitu. Baik. Itu. Okay. Ya. Terima kasih ya. Karena dari tadi kita ngomong transformasi, perjalanan, peziarahan ya, kita terpaksa harus masuk ini ke dalam peziarahan ini. Kita harus bicara tentang peziarahan ini. Kesadaran mistik ini memang merupakan sebuah peziarahan atau perjalanan batin ya. Ada beberapa tahap. Ini Romo Siri memberi versi yang paling komplit. Nah, ini ada tahap pertama itu tahap awakening. Istilahnya bangun tadi ya, katanya Pak Tri ya. Yeah. Pada tahap awal ini kesadaran kita itu masih dualistik. Dan bagaimana awakening bisa terjadi ini karena tadi karunia yang infusa itu diberi langsung seperti kontak mistik juga bisa dari kita itu diberi karunia sehingga kita tuh rajin berdoa, latihan meditasi, dan kemudian meditasi kita membuahkan ini perubahan kesadaran. Kita mulai awake, bangun. Atau juga bisa dari peristiwa hidup. Kita mengalami sebuah peristiwa hidup yang sangat pahit atau sebuah peristiwa hidup yang sangat indah sehingga kita syukur yang meluap. Ini bisa membawa kita pada awakening. Masuk pada tahap berikutnya yaitu purgation. Ini saya sering salah ngomong ini, pencucian. Di sini pengkudusan, bukan pencucian. Di sini bukan kita itu meratapi atau menghakimi kekurangan kelemahan kita. Enggak, saya jelek, saya pendosa, saya kecil, saya tidak berharga. Nah, enggak, itu sudah zaman kuno ya. Di sini kita itu belajar melepas kemelekatan dan topeng-topeng. Belajar menjinakkan ego dan shadow. Ini area di mana kita mesti berusaha. Supaya ego kita itu balik seperti berfungsi sedia kala. Kemudian untuk menyembuhkan luka batin. Menerima memori kita masa lalu. Mengendalikan kehendak liar agar terarah kembali pada jalurnya. Biasanya kalau ini terjadi, ada semacam perubahan karakter. Ya katakanlah kalau dulu jutek, sekarang ya agak lemah lembut. Kira-kira begitu. Kemudian memulihkan ingatan, agar kita itu ingat siapa toh diri kita dan bagaimana kita sejatinya. Kita tuh sadar jadi diri kita dan kita ingat sejatinya kita itu sungguh amat baik. Purgation di sini butuh waktu sendiri, butuh hening batin, butuh latihan-latihan virtus, dan doa-doa akan sangat membantu. Berat ya, menderita ya, sakit ya. Maka satu hal paling penting yang kita butuhkan, rahmat kasih Allah untuk menerima semuanya baik buruk apa adanya. Rahmat ini bisa datang langsung dari Allah, dapat kontak mistik lagi mungkin, atau kontak mistik yang tadi bisa jadi kekuatan, juga bisa datang dari dalam rupa seorang pembimbing atau sahabat, dan yang pasti komunitas MK kita ini. Ini rahmat dari Allah untuk membantu kita menjalani purgation. Yang ketiga, Dark Night of Sense. Pada tahap ini, kita mulai sadar untuk melepas ketertarikan kedagingan. Makan yang enak-enak mulai dikurangi. Shopping barang merek-merek mulai tidak menarik. Istilahnya, panca indera kita mulai jinak.
Dan kemudian kita masuk pada tahap berikutnya, illumination. Pada tahap ini, mistik mengalami keadaan mental bahagia banget. Kehadiran Allah itu kayaknya real, nyata, dan intens banget. Tanda-tandanya kalau doa sering mengalami ekstasi. Kemudian emosi-emosi kita, baik itu senang atau susah, ini bertransformasi, tidak jadi emosi yang meluap-luap, tapi jadi belas kasih dan amal kasih. Dan kemudian daya pikir kita menjadi makin murni, kebijaksanaan mulai lahir. Di sini, virtus yang tadi dilatih sudah bukan sebuah latihan, tapi sudah menjadi habits atau kebiasaan, jadi milik kita sendiri. Kemudian kita masuk Dark Night of Soul. Tahap ini tidak enak. Balik lagi kan, tidak enak lagi. Penderitaan mental yang tertinggi. Bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kesadaran akan kehadiran Allah tidak dapat dirasakan sama sekali. Macam mati rasa. Allah bilang, kalau sinyal HP gitu putus, tidak ada sinyal. Nah, kalau gini ya pasti doa-doanya kering, tidak enak. Tapi kalau mau mengerjakan sesuatu yang lain, juga tidak ada gairah. Kepanggil kepingin berdoa, doa tidak enak. Ya, galau rohani itu ya mungkin. Jadi, emosi kita akan mengalami sebuah perasaan seperti patah hati. Kalau mau jelasnya, boleh baca bukunya Santo Yohanes Salib, Malam Gelap. Dan intelektual kita itu kayak blank, kayak kosong, tidak ada sama sekali isinya. Disinilah tahap ego kita benar-benar bertekuk lutut dan menyerah. Di sini Allah yang nampaknya tidak hadir, sungguh amat hadir, diam-diam membawa banyak karunia untuk kita. Yang pertama, kerendahan hati. Di sini kita sadar akan keterbatasan diri. Tetap tidak tahu siapa Allah. Yang kedua, kesetiaan. Kekasihku datang atau tidak datang, saya hadir. Saya meditasi. Yang ketiga, iman yang solid. Saya tidak tahu Allah seperti apa. Dan tidak akan pernah tahu siapa Allah. Tapi aku tetap percaya. Ini karunia semua. Dan kemudian yang keempat, kemurnian hati. Karunia kemurnian hati. Apatheia datang. Dan kita siap masuk kepada union with God, the divine union. Kesadaran mistik sampai pada kesadaran kesatuan atau kontemplasi. Bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup. Agape lahir. Kasih yang murni itu digambarkan sebagai burung merpati dengan dua sayap. Yang satu belas kasih tadi, dan yang satu kebijaksanaan. Belas kasih dan kebijaksanaan menjadi matang dan dewasa. Kasihnya bukan lagi karena emosi-emosi, kebijaksanaannya juga bukan karena daya pikirnya, tapi timbul dari lubuk hati yang terdalam, yang murni. Nah, kalau kita ketemu orang macam kayak gini, kita mesti lihat sebuah kestabilan, keseimbangan. Mesti rasanya kayak penuh syukur. Orang didekati rasanya enak, anyep, adem, damai gitu ya. Dan yang jelas, mereka ini pasti hening, diam, dan sederhana. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu tahapan-tahapan dari persiaran kita. Tapi tahapan-tahapan ini mohon jangan dievaluasi ya, atau dianalisa. Saya sampai mana, saya sedang naik, atau saya turun lagi. Seorang mistik sejati itu tidak bingung sampai tahap mana saya, apa yang sudah saya capai.
bukan berarti dia tidak rindu untuk union. Tidak. Pencapaian di hati seorang mistik tidak ada artinya. Tapi dia hidup sepenuhnya menerima apa saja momen demi momen saat ini di sini bersama Allah. Itu yang paling berharga. Nah, kira-kira itu sharing dari saya tentang pesiaran. Silakan mungkin Pak Tri atau Joli bisa menambahkan atau mau langsung kita masuk. Waktunya masih banyak enggak ini panitia? Waktunya masih ada, Bu Novi, masih ada 20 menit lagi. Oke, kalau gitu karena tinggal 20 menit kita masuk kepada yang berikutnya saja ya. Bagaimana menjalani hidup mistik. Silakan Pak Tri atau Joli. Bagaimana menjalani hidup mistik Kristiani. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Novi bahwa tidak diukur. Sebetulnya apa sih sebenarnya mistik dalam artian tadi divine union tadi itu sebetulnya adalah bahwa pada tahap-tahap darkness of senses gitu ya, itu kita sudah mulai meninggalkan indera kita. Misalkan sudah mulai meninggalkan makanan yang selalu enak, boleh enak boleh tidak, itu sudah biasa, tidak ada keterikatan lagi. Nah, sampai ke tadi divine union tadi, sebetulnya kan relasi dengan Allah itu relasinya tidak dapat diukur, memang tidak dapat diukur, tapi secara aktif kita dapat menyiapkannya. Jadi Allah itu adalah tetap pribadi, roh gitu ya, orang yang mempunyai pribadi, yang mempunyai kehendak, perasaan, rencana, dan keinginan untuk berrelasi dengan manusia. Tuhan itu selalu begitu. Kemudian manusia juga adalah sebuah pribadi yang mempunyai rencana, punya perasaan, punya keinginan untuk berrelasi dengan Allah. Itu alamiah saja, nggak bisa ditinggal karena memang kita sebetulnya dengan Allah bersatu. Gitu. Nah, yang kita cari adalah relasi dengan Allah secara personal, baik untuk personal pribadi kita, juga untuk nanti komunitas, untuk sesama kita, untuk membalas cinta kasih Tuhan itu, kita memberikan cinta kasihnya lewat sesama kita. Maka kita mencoba untuk menjalin relasi. Jadi menjalani hidup mistik Kristiani artinya menjalin atau mempersiapkan relasi kita. Yang pertama adalah dengan devosi dan doa-doa ya, tentu saja dengan liturgi. Itu yang utama. Jadi misalkan kita dengan Bapak Ibu pasti tahu apa artinya devosi. Devosi kepada Bunda Maria melalui rosario, melalui ziarah ke gua-gua. Kemudian liturgi yang jelas kita ikut sakramen Ekaristi, perayaan Ekaristi kita lakukan. Devosi itu kita lakukan. Yang kedua adalah dengan melakukan tadi latihan virtus. Virtue itu keutamaan. Misalkan keutamaan yang saya ambil contohnya misalkan keutamaan keberanian, misalkan gitu. Berani untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang menentang atau akan memperlemah iman kita. Misalkan misalkan ada kesempatan untuk korupsi, apakah kita berani mengatakan tidak, walaupun itu berisiko pada jabatan kita. Itu adalah latihan virtue. Kemudian karya kasih tadi, kita sudah dicintai oleh Tuhan. Saya merasa bahwa saya sudah cukup dengan kondisi saya ini, tidak perlu nambah yang lain, saya tidak perlu pakai topeng di depan Tuhan, saya tidak perlu kelihatan bagus di depan Tuhan. Memang Tuhan sudah mencintai saya apa adanya. Maka kasih saya untuk membalas cinta kasih saya kepada Tuhan, untuk membalas cinta kasih Tuhan kepada saya tidak bisa langsung kepada Dia melalui sesama. Maka kita lakukan karya kasih. Sekarang keterikatan kita pada indera-indera kita, makanan enak, bahkan kalau menurut Santo Yohanes dari Salib itu bau-bau yang
selalu wangi pun itu menjadi keterikatan atau attachment. Kalau bau sedikit ada teman kentut lalu baunya nggak enak langsung wah kita sangat terganggu. Enggak, itu sebenarnya kalau orang yang mistis ya kentut ya biasa saja sudah tidak spesifik seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah Oke, selanjutnya adalah ya ini adalah pemenungan Lectio Divina. Kemudian awareness, kita mencoba untuk selalu sadar bahwa kita ini berrelasi dekat dengan Tuhan. Nah, saya mau menggarisbawahi mengenai Lectio Divina. Saya punya cerita yang sangat menarik dari seorang teman sales dia harus keliling kota kemana-mana, bahkan tempat yang terpencil. Dan dia sudah bilang kepada saya, Pak, sebulan sebelum saya mengalami pencerahan ini, saya sudah mau resign dari pekerjaan saya ini. Bosan Pak, keliling ke tempat-tempat yang sepi, ke tempat yang harus menjual barang yang sulit gitu. Nah itu bagi saya ancaman. Saya takut, saya pisah dengan keluarga, tapi saya hidup sendiri juga belum tentu saya aman. Suatu ketika dia sedang mendaki sebuah tempat yang sepi, dia dihadang oleh dua orang Pak. Kalau gembala itu bukan gembala, tapi gembala bebek, bisa tak ya? Gembala bebek gitu. Dia tangannya direntangkan gitu di tengah jalan, dua-duanya, jadi berani ditabrak duluan lah ceritanya gitu, untuk memberi kesempatan bebek-bebeknya menyeberang jalan dari sawah yang habis dipanen, yang satu pindah ke yang seberang jalan lainnya. Jadi ketika itu karena dia sering Lectio Divina, dia bilang, gembala yang baik, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan nyawanya. Nah, saat itulah dia merasa bahwa dia tertransformasi. Tuh Pak, saya sekarang kemanapun saya pergi, saya tidak pernah takut. Karena saya yakin Tuhan adalah gembalaku. Dan lagu yang dia sering nyanyikan itu dari Mazmur, Tuhan adalah gembalaku. Terus setiap hari kalau dia sedang dalam perjalanan dia nyanyi itu. Dan dia merasa damai. Ya, hidupnya menjadi lebih bahagia yang tadinya susah dan sebagainya. Nah, Joli mungkin ada pengalaman tentang itu Lectio Divina. Joli, kayaknya Lectio Divina kemarin kamu pernah cerita ke saya. Bagus banget tentang emosi itu. Coba di-share dong, Joli. Enggak, saya lagi tertegun ini ceritanya Pak Tri. Jadi memang saya terkesan dengan hidup mistik yang dipresentasikan oleh Pak Tri ya. Jadi bahwa itu juga tidak harus dimulai dengan hal-hal yang extraordinary, hal-hal yang besar. Tapi bisa kita mulai juga dengan hal-hal yang kecil. Kita lihat saja seperti Santa Teresa Lisieux, itu kan dia juga dari orang kecil, dia melakukan hal-hal kecil tapi dengan cinta yang sangat besar. Kita dipanggil untuk lebih banyak mencinta ya daripada lebih banyak aktif seperti itu. Yang kedua saya mau sampaikan juga nih pengalaman juga waktu kita retret di Girisonta tahun lalu Februari ya. Itu juga dengan Romo Siri. Jadi saat-saat itu kan kita merasakan bahwa kita punya aktivitas yang satu yang sangat sensasional menurut saya, itu kita cuci piring ya. Jadi kita dapat giliran cuci piring, dan di saat cuci piring itu walaupun kelihatan hal sepele, mungkin hal-hal yang tidak pernah kita lakukan di kota kita, di rumah kita, tapi itu membawa suatu sukacita yang sangat besar. Jadi pas tugas itu, saya ingat itu semua orang berebutan. Entah ada piring, entah nggak ada piring, pokoknya tangan celupin aja ke air, seperti itu. Jadi itulah hal-hal yang menarik, dan saya rasa itu bukanlah sembarang sukacita atau bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Saya yakin bahwa Allah ada di situ, Allah begitu mengasihi kita, Allah memberikan kita sukacita di dalam retret tersebut. Jadi itu yang saya mau katakan. Kedua adalah tentang Lectio Divina. Saya merasakan itu bahwa Lectio Divina itu kan kita mengunyah-ngunyah kitab suci. Kita membaca kitab suci, kita mengunyah-ngunyah, kemudian kita merenungkan, kemudian kita mengkontemplasikannya. Saya rasa itu adalah hal-hal yang paling esensial di dalam kehidupan Kristiani kita.
Bahkan itu kan juga merupakan salah satu pilar dari gereja kita ya, kitab suci, tradisi, dan magisterium. Nah, saya ada membaca satu buku itu The Wounded Stag itu dari William Johnson. Kebetulan ini diberikan oleh Novi nih dan Siska mungkin. Jadi ini yang meracuni saya. Jadi saya ikut membaca itu dan dikatakan di situ. Saya hanya membaca sedikit saja di prolog itu bahwa apa? Bahwa kitab suci itu sesungguhnya merupakan salah satu sumber mistik. Jadi ada 3 sumber mistik. 1, kitab suci. Kedua adalah sakramen, dalam hal ini khususnya Ekaristi. Dan yang ketiga adalah gereja sebagai satu komunitas. Jadi tentu kitab suci kita tahu, dari situlah sabda Allah kita bisa belajar. Sakramen khususnya Ekaristi, kita masuk ke dalam misteri iman. Misteri iman kita masuk ke dalam hal-hal yang lebih dalam ke kerohanian kita seperti itu. Dan di dalam komunitas itulah kita belajar. Di dalam gereja itu kita mulai membaca ataupun mewarisi tradisi-tradisi daripada para mistikus dan para santo-santa seperti itu. Nah, betapa saya merasakan juga kitab suci itu juga merubah hidup saya juga dan juga banyak teman-teman semua. Jadi itulah saya merasa apa yang dipaparkan oleh Pak Tri dalam hidup mistik itu harusnya itu juga berakar dari kitab suci. William Johnson sendiri mengatakan itu. Para mistikus dia bilang itu juga semuanya mereka juga berasal dari kitab suci. Sebut saja, mudah-mudahan saya nggak salah ya. Itu kalau para Karmelit kan tahu bahwa Santo Yohanes Salib juga mendasarkan hidupnya dari kitab suci. Santa Teresa dari Avila, Santo Ignatius, juga Santo Agustinus. Rasa-rasanya mereka semua juga berangkat dari sabda Allah sendiri. Jadi itulah sabda Allah yang menghidupkan. Nah, banyak hal yang bisa kita temukan di dalam kitab suci. Jadi khususnya di dalam mistik ini, tadinya saya ingin menyampaikan tentang Emmaus Journey, tapi saya rasa waktu ini mungkin kurang banyak. Seperti itu. Itu adalah perjalanan 2 murid di Emmaus. Itu insight yang sangat baik sekali yang menceritakan tentang tentang ada hidup Ekaristi di dalamnya, ada syahadat kredo di dalamnya, dan juga ada kita bisa menimba kekuatan dari kebangkitan Kristus agar hidup kita bertransformasi. Jadi secara singkat itu 2 murid itu sesungguhnya kita tahu mereka murid pilihan Yesus. Jadi pada saat mereka berjalan tiba-tiba Yesus hadir, itu inisiatif daripada Yesus yang selalu datang kepada orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Yesus tahu siapa yang mesti didatangin. Dia datang pada saat perjalanan itu, kemudian dia bertanya kepada para murid, apakah yang sedang kau perbincangkan selama engkau berjalan? Seperti itu. Tapi mereka berhenti dengan muka muram. Muka muram ini suatu hal yang menunjukkan bahwa mereka ini baru saja mengalami hal-hal yang sangat depresif. Sangat-sangat menekan jiwa mereka. Tentunya peristiwa daripada wafat dan cerita-cerita kebangkitan tentang Yesus. Makanya mereka kecewa, mereka pulang ke Emmaus berangkat dengan kepentingan diri sendiri seperti itu. Tapi tiba-tiba Yesus hadir di tengah kegalauan mereka. Jadi itu hal yang mungkin menyentuh. Nah, pada saat itu apa? Ketika Yesus bertanya seperti itu, kemudian apa jawaban mereka? Mereka hanya menjawab 2. Pertama itu sinis, agak kasar, gitu loh. Apakah engkau satu-satunya orang asing yang di Yerusalem yang tidak tahu hal-hal yang terjadi belakangan ini? Jadi seolah-olah kamu nih orang nggak ngerti. Gak usah banyak tanya. Saya lagi marah, saya lagi kecewa seperti itu. Nah, tapi Yesus tahu bahwa jawaban pertama seringkali itu merupakan topeng. Jawaban pertama kadang-kadang belum mencerminkan kebenaran, kejujuran seseorang seperti itu. Dia menunggu lagi, dia bertanya kembali, apakah itu? Lalu apa yang dijawab oleh para kedua murid itu? Salah satu murid itu Kleopas mungkin mengatakan bahwa dia mengutarakan secara panjang lebar tentang kalau kita mau runut secara filologis itu adalah kredo, syahadat para rasul kita. Itu satu pengakuan iman. Dia berbicara tentang Yesus yang dari Nazaret sampai pada didera oleh orang-orang yang mau dia mati seperti itu. Kita bisa baca di Emmaus, perjalanan ke Emmaus Lukas 13 seperti itu. Nah, pada akhirnya apa? Setelah itu baru Yesus mengatakan bahwa betapa engkau lamban
betapa engkau orang yang sangat kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Kemudian Yesus mulai mengatakan bahwa bukankah Mesias harus mati? Ya itu dia membuka cakrawala seperti itu. Itu nas daripada kitab suci sendiri dia buka. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Kemudian ia menjelaskan kitab suci kepada mereka di masa-masa kesulitan mereka seperti itu. Nah, singkat kata apa yang terjadi? Tahapan itu selesai dengan begitu saja. Para murid tadinya galau, kemudian babak selanjutnya yang terjadi apa? Karena hari sudah menjelang malam, mereka tiba-tiba dengan sikap persahabatan yang tadi muka muram, sikap berubah menjadi sikap bersahabat, mengajak Yesus untuk tinggal bersama mereka. Dan Yesus mengiyakan itu, dan ketika mereka bersama, makan bersama, itu terjadilah satu pemecahan roti, Ekaristi, seperti itu. Nah, pada akhirnya apa? Tiba-tiba Yesus lenyap. Jadi saat pemecahan roti, Yesus lenyap. Nah, insight apa yang bisa kita lihat? Di mana kita bisa menemukan Yesus kembali? Itulah yang mungkin Lukas mau mengatakan bahwa kita akan menemukan Yesus kembali pada saat Ekaristi. Itulah Allah ada bersama-sama dengan kita, seperti itu. Lalu apa yang dikatakan para murid setelah Yesus lenyap? Hati kita berkobar-kobar. Itulah bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada kita di tengah jalan atau saat ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi ada suatu perubahan transformasi ya. Jadi kita kalau ikutin perjalanan Emmaus ini, dan ketika mereka sudah sampai pada tahapan itu, mereka akhirnya tidak tinggal di Emmaus, mereka kembali kepada komunitas mereka di Emmaus sendiri, di Yerusalem, kota suci, di mana ada di sana 12 Rasul sedang menunggu mereka, seperti itu. Mereka kembali untuk melakukan tinggal bersama mereka, mewartakan kasih Yesus. Kita bisa melihat pesan pokok secara benang merahnya bahwa terjadi transformasi dari tadi muka muram menjadi hati yang berkobar-kobar. Sikap yang bermusuhan yang tadi dia sinis, kata-kata sinis, menjadi sikap yang bersahabat, menjadi tinggallah bersama kami. Itu kemudian ketika transformasi itu terjadi kesembuhan rohani di situ. Mereka yang kecewa, 2 murid ini menjadi sembuh. Mereka berbalik kemudian kembali ke Yerusalem untuk mewartakan Yesus kembali, seperti itu. Jadi kalau kita runut semua ini, kita lihat dari bandingkan dengan skema perayaan Ekaristi, kita akan melihat bahwa kita tadinya orang ini berdosa, tidak cuek seperti itu. Kemudian ada ibadat sabda credo di dalamnya. Kemudian juga ada ibadat Ekaristi. Dan pada akhirnya mereka menerima tugas perutusan untuk memberi kesaksian di tengah komunitas mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menghayati benar-benar satu bacaan ya, saya rasa banyak sekali bacaan. Kita akan menangkap satu insight yang disitulah kontak-kontak mistik kadang-kadang terjadi. Bukan hanya terjadi pada 2 murid itu. Kita yang membacanya, ternyata Allah hadir di tengah-tengah kita. Saya tahu bahwa itu sangatlah penting dan saat ini Allah bersama kita. Dia mau kita tahu ini dan seterusnya seperti itu. Itulah yang bagi saya itu merupakan satu kontak mistik. Dan secara lebih luas lagi ini merupakan suatu warisan. Satu warisan dari tradisi kekristenan kita terutama ya, yang diwariskan kepada kita harta yang tidak ternilai harganya. Kita bisa menggali dari kedalaman sabda Tuhan sendiri. Itu yang saya mau sampaikan. Maaf terlalu panjang. Karena waktunya tinggal sedikit. Dan silakan. Masih ada beberapa materi, mungkin Pak Tri bisa lanjutkan. Tadi kayaknya masih ada hidup doa yang disampaikan. Ya, yang selanjutnya adalah meditasi atau hidup kontemplatif. Jadi tadi saya katakan bahwa kita ini mistik itu adalah relasi personal antara manusia dan Allah. Nah, di dalam meditasi atau hidup kontemplatif itu adalah kita mencoba untuk selain tadi devosi, karya kasih, latihan virtue, askese, lexio divina. Dalam kontemplasi atau dalam meditasi, kita itu sebetulnya sedang mengintensifkan relasi personal dengan Allah itu. Jadi kalau kita misalkan saya kasih gambaran,
Kalau kita punya ruang 2 kali 2 gitu ya, pikiran kita mungkin 2 kali 2 berarti mungkin yang hanya 1,5 meter kali 1,5 meter itu adalah Allah, hubungan kita dengan Allah. Sedangkan yang 1,5 meter persegi itu dikuasai oleh pikiran kita. Usaha kita dalam meditasi atau hidup kontemplatif atau askese dan sebagainya itu adalah memperlebar yang 1,5 meter persegi tadi itu menjadi lebih luas. Sehingga Allah itu mempunyai tempat yang cukup luas di hati kita. Itu tujuannya. Tujuannya maksudnya meditasi dan seperti itu, sehingga kita semakin mampu menyediakan diri untuk misalkan memberi waktu lebih banyak dan sebagainya, semakin dia mampu untuk mengenal dan berrelasi, atau semakin mampu dan mengenal Allah secara pribadi. Nanti sesudah itu kita tinggal 3 menit. Oke, sorry. Ya, itu aja. Ya, kemudian belajar dari mistis. Nah, ini selanjutnya adalah Bapak Ibu diminta untuk nanti belajar dari mistis. Karena banyak sekali kita dapat belajar dari para guru mistis ini. Oke, terima kasih. Oke, ini saya singkat aja karena sudah 3 menit. Jadi tadi Pak Joli sama Pak Tri sudah menyampaikan bahwa semua itu tadi adalah warisan dari para mistik. Ya, jadi warisan-warisan itu bukan produk, tapi merupakan karunia dan rohnya masih tinggal bersama kita. Jadi kita mesti belajar dari para guru mistik ini. Dan kemudian kalau kita baca buku-buku teks mistik itu selalu menggunakan kata patik, apopatik, dan hiperpatik. Kata patik itu banyak digunakan untuk teologi-teologi. Ini maaf, saya agak cepat, agak singkat. Yang kedua, bahasa dalam tradisi mistik itu banyak yang apopatik. Di sini artinya bahwa mistik itu tidak mau mendefinisikan sesuatu dengan jelas. Katakanlah begini, Allah itu kasih. Dengan begitu kita punya konsep bahwa Allah kasih dengan definisi konsep kita. Seorang mistik tidak akan bilang begitu, tapi mistik akan bilang bahwa Allah bukan tidak mencintai kita. Nah, mengapa para mistik mengatakan demikian? Karena mistik ingin menyingkirkan yang bukan sifat Allah. Jadi dia mengatakan kalau Allah mencintai dengan mengatakan bahwa Allah bukan tidak mencintai. Jadi supaya memperluas definisinya dari cinta yang sifatnya kasih Allah. Yang terakhir adalah hiperpatik. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri mungkin. Hiperpatik adalah kata-kata yang menggunakan kata melampaui, melebihi, lebih besar. Mengapa mistik tidak menggunakan kata maha? Karena misalnya kalau mistik ngomong Allah maha besar, maha itu masih ada batasannya seberapa besar. Tapi mistik selalu bicara mengenai Allah melampaui semesta. Semesta ini merupakan ruang yang tidak ada batasnya. Kalau kata melampaui semesta, berarti melampaui yang tak terbatas. Contoh lagi, Allah melampaui keheningan. Nah, hening itu sudah tidak ada apa-apanya. Nah, kalau melampaui keheningan kan berarti total tidak ada apa-apa. Nah, itu kira-kira materi yang akan kita sampaikan hari ini. Dan kemudian kita sebagai meditator, ya kita harus terpanggil untuk belajar dari para guru-guru mistik ini ya. Minggu depan Pak Prapto dan Bu Siska akan membawa kita kepada guru-guru mistik sendiri. Mereka akan memperkenalkan kita pada sang guru sendiri. Sebelum kita lanjut ke sesi 2 rangkuman, sebaiknya kita meditasi dulu ya. Pak Bambang, monggo. Silahkan Pak Bambang. Pak Bambang masih di mute. Suaranya silahkan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Saya akan awali dengan pengantar.
Salah satu hal yang harus kita pelajari dalam meditasi adalah saat kita menjadi dewasa. Ketika kita melangkah lebih jauh adalah keinginan untuk menjadi sama puasnya dengan salah satu dari dua bentuk keheningan, yaitu perasaan akan kehadiran Tuhan yang tak terbatas ataupun perasaan akan ketidakhadiran Tuhan yang terbatas. Dan itu sulit bagi kita karena ketika kita mulai bermeditasi, kita belum sampai pada tahap di mana kita mendapat kepuasan yang setara baik dengan ketidakhadiran Tuhan maupun dengan kehadiran Tuhan, dan kita selalu mencari agar meditasi dapat memuaskan kita. Kita selalu mencari untuk menunjukkan dan membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita berhasil, bahwa sekarang kita mengenal Tuhan, bahwa sekarang kita telah belajar untuk hidup di hadirat-Nya. Tetapi tujuan dari bentuk keheningan kedua, yakni ketidakhadiran Allah, adalah untuk memurnikan kita agar kita belajar untuk mencintai Tuhan tanpa pamrih seperti Dia mencintai kita. Dia mengajari kita untuk menjadi kuat dalam cinta, kuat dalam kesetiaan, dan untuk memastikan bahwa kita mencintai Tuhan untuk dan dalam dirinya, dan tidak hanya untuk manifestasi kehadirannya yang semata-mata untuk memuaskan kita. Sebelum masuk pada rangkuman, Novi ingin share sebuah quotes dari Evelyn Underhill, seorang wanita biasa-biasa saja. Jadi bukan biarawati ataupun orang kudus biasa. Ini bisa jadi inspirasi bagi kita. Saya bacakan Indonesianya langsung ya. Menjadi seorang mistik cukup dengan berpartisipasi di sini dan saat ini, dalam kehidupan nyata serta abadi, dalam rasa yang sepenuh dan sedalam mungkin. Menjadi seorang mistik berarti berbagi sebagai utusan yang bebas dan sadar, bukan hamba, melainkan putra. Dalam kesedihan yang menggembirakan di alam semesta. Dan yang perkasa selanjutnya menyapu rasa sakit dan kemuliaan menuju rumahnya di dalam Tuhan. Karunia keputraan ini kuasa untuk bekerja sama dengan bebas di dalam proses dunia ini merupakan kehormatan tertinggi bagi umat manusia. Wah, amazing ya. Amazing. Jadi, karunia keputraan dan kehendak bebas yang diberikan, ini merupakan kehormatan bagi kita. Oke, dari pembicaraan kita bertiga malam tadi, kita kalau ngobrol sharing bisa 2 jam, 3 jam, mohon maaf. Jadi ini kesimpulannya. Yang pertama, mistik Kristiani merupakan cara hidup. Mistik meletakkan kesadaran Kristus sebagai hal yang paling utama dalam kegiatan sehari-hari dengan cara hidup yang penuh cinta pada semua ciptaan saat ini di sini. Sedangkan kesadaran mistik merupakan sebuah proses transformasi batin dari kesadaran dualistik menuju kesadaran Kristus.
Yang ketiga, kita sebagai meditator dipanggil untuk jadi mistik Kristiani. Yang terakhir, Profesor McGinn, seorang teolog dan sejarawan, mendedikasikan dirinya untuk menghidupkan kembali tradisi dan spirit mistik gereja. Nah, ya kita meditator sudah seharusnya kan melakukan hal yang serupa, bersama-sama dari berbagai arah, para intelek, seperti McGinn, para pendoa, para praktisi-praktisi, juga bersama sahabat-sahabat spiritual dari berbagai tradisi, Hindu, Buddha, Muslim, Zen, apapun. Kita bekerja sama dan bersinergi, secara sinergi dan integral untuk yang pertama menjadi tadi utusan perubahan kesadaran batin umat manusia menuju kesadaran kesatuan realitas tertinggi. Bisa dikatakan kesadaran Kristus, Buddha Nature, Atman, apapun. Yang kedua, mengingatkan dan mengembalikan kehormatan umat manusia sebagai anak Allah dengan hidup dan berdoa kontemplatif bersama para guru. Ini tadi intisari dari pembicaraan kita malam ini. Terima kasih banyak. Syukur pada Allah. Namaste. Terima kasih atas kebersamaannya dalam sharing kita malam ini. Thank you Pak Tri, thank you Jolly. Maaf tadi tak potong karena kita kalau ngobrol berjam-jam. Juga terima kasih kepada Pir dan teman-teman di balik layar. Juga saya sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang diam-diam membantu menyusun materi malam ini. Terima kasih banyak. Pir. Sekali lagi terima kasih, menarik sekali, membuat kita mengerti apa itu mistis ya. Saya jadi belajar dan saya rasa semua teman-teman juga belajar ya. Terima kasih juga untuk partisipasi Romo, Suster, dan Bapak Ibu keluarga besar MK terkasih dalam bedah buku hari ini. Terima kasih juga buat Pak Bambang Nur dan semua panitia yang sudah menyiapkan acara bedah buku ini. Jangan lupa, pertemuan kedua akan berlangsung minggu depan pada hari dan jam yang sama, Jumat 4 Juni 2021, 18.30 sampai 20.15. Untuk persiapan minggu depan, silakan membaca buku pertama Berdoa Bersama Guru, yaitu bab 5 sampai dengan 9. Ya, untuk menutup acara kita, mari kita satukan hati untuk berdoa, dan nanti Romo Puput akan memberikan berkat penutup. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Mohon berkat, Romo. Boleh di-unmute, Romo. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, seluruh upaya kita untuk senantiasa boleh mengenal dekat dengan Tuhan, keluarga kita masing-masing, dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.